Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah psikologi. Kali ini kita membahas tentang psikologi sosial. Apa sih psikologi sosial itu? Kalau psikologi itu kan ilmu tentang proses mental dan perilaku, the science of human mind and behavior. Kalau psikologi sosial itu didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain yang nyata, dibayangkan, atau tersirat. Jadi bagaimana kehadiran seseorang itu, kehadiran orang lain itu bisa mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perilaku kita, dan juga perasaan kita. Nah, itu sekilas tentang definisi psikologi sosial. Kita langsung masuk ke psikologi kelompok, di mana seseorang itu kalau sudah berkelompok, sudah berkumpul dengan suatu kumpulan orang-orang membentuk kelompok, itu akan terjadi beberapa dinamika kelompok. Yang pertama, konformitas. Konformitas itu adalah bagaimana kita itu berusaha melakukan sesuatu yang bisa diterima oleh kelompok. Jadi kalau kita merasa berbeda dengan kelompok yang ingin kita masuki, ya berarti kita harus menyesuaikan diri bagaimana caranya supaya kita diterima di kelompok itu. Kalian misalnya ingin ikut suatu organisasi atau suatu himpunan atau semacamnya, kalian tentu akan melihat dulu mana yang saya bisa masuk di situ, mana yang sesuai dengan kepribadian saya, dan seterusnya. Kalau tidak sesuai tapi kalian tetap ingin masuk, pasti kalian akan berusaha memperbaiki atau mengubah perilaku kalian supaya diterima di situ. Kemudian groupthink itu adalah ketika kita berusaha melakukan sesuatu tetapi berbeda dengan orang lain. Jadi ketika kita membuat keputusan atau keputusan kita berbeda dengan kelompok, kita yakin bahwa pendapat kita itu benar, tetapi kelompok mengatakan sebaliknya, mengatakan hal yang berbeda. Akhirnya kita daripada ribut, daripada kita berantem, kita mengalah dan mengikuti pendapat grup, pendapat kelompok. Jadi kita sudah yakin, misalnya 2 tambah 2 berapa? Kita yakin 4, tapi kelompok mengatakan enggak, 2 tambah 2 itu 5. Daripada berantem, daripada ribut, yaudah kita ngalah, 2 tambah 2 sama dengan 5. Nah, itu namanya groupthink. Kemudian fasilitasi atau gangguan sosial. Jadi fasilitasi ini adalah ketika kita berkelompok atau kita mengerjakan sesuatu dengan kehadiran orang lain, kemudian kinerja kita itu menjadi lebih positif, lebih bagus, maka itu disebut fasilitasi sosial. Artinya sosial atau kelompok itu membantu proses kinerja kita supaya selesai lebih baik. Sebaliknya, yaitu namanya gangguan sosial. Kalau kita lagi kerja, tiba-tiba ada orang lain bakal mungkin nggak ngapa-ngapain, cuma datang saja tapi ganggu konsentrasi kita, tapi kita jadi nggak fokus, jadi kita jadi grogi. Nah, itu namanya gangguan sosial. Nah, jadi itu kalau kinerja kita terbantu dengan kehadiran orang lain, namanya fasilitasi sosial. Kalian kerjain tapi ngantuk, ada orang lain nemenin ngobrol, akhirnya kamu nggak jadi ngantuk, bisa mengerjakan dengan baik. Itu namanya fasilitasi sosial. Yang sebaliknya namanya tadi gangguan sosial. Kemudian berikutnya kemalasan sosial. Nah, kemalasan sosial itu ketika seseorang yang malas, seseorang yang memang punya kepribadian itu malas, dia bekerja dengan satu kelompok. Nah, dia itu ternyata kalau bekerja di kelompok itu, dia itu lebih buruk daripada bekerja sendirian. Nah, ini namanya kemalasan sosial. Artinya dia itu memang malas untuk bersosialisasi, malas untuk bertemu orang-orang, mungkin dia itu introvert atau sebagainya. Nah, tapi dia kinerjanya bagus, artinya dia tuh bisa mengerjakan sendiri tanpa harus berkelompok. Maka ada tipe-tipe orang yang kalau mahasiswa yang kalau tugas kelompok itu
nggak usah ketemu-ketemuan, online aja nggak apa-apa, yang penting tugasnya apa dibagikan udah selesai jadi. Nah, itu juga ada juga yang harus berkumpul, harus berkelompok biar enak bagi tugas komunikasi, enggak masalah. Kemudian deindividuasi, yaitu jadi ketika ada anggota kelompok itu merasa dia itu terasingkan, merasa anonim, dan merasa tidak bertanggung jawab. Artinya itu antara ada dan tiada dia itu. Nah, karena dia itu dianggap apa ya, antara ada dan tiada itu, jadi si orang itu merasa kurang bertanggung jawab atas kelompok, kurang bertanggung jawab atas uh, tugas-tugas yang diberikan. Nah, itu namanya individuasi. Kalau kalian dalam bekerja kelompok itu ada misalnya ada satu anggota yang nggak pernah ngomong, nggak pernah ngechat di grup, nggak pernah usul, tapi ketika apa namanya presentasi, tanya jawab dia nggak mau bantu jawab sama sekali, itu bisa jadi dia merasa anonim, dia merasa kurang bertanggung jawab dengan kinerja kelompoknya. Nah, berikutnya, gimana sih cara mendapatkan kepatuhan supaya orang lain itu mengikuti kata-kata kita, supaya orang lain itu melakukan perintah kita. Nah, ini di buku disebutkan ada 3 cara. Yang pertama foot in the door, yang kedua door in the face, yang ketiga low ball. Foot in the door itu adalah jadi kita menyuruh orang lain untuk melakukan hal-hal yang sederhana dulu, yang kecil-kecil dulu. Kalau dia mau, baru perlahan-lahan dimintai tolong melakukan hal-hal yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Misalnya kalian sama teman sekelas gitu, kalian dulu ngecek dulu dia tuh kira-kira orangnya mau bantu aku apa tidak. Dicek dari yang ringan-ringan saja, misalnya pinjam catatan, gitu misalnya. Dari pinjam catatan kemudian ngerjain tugas bareng, tiba-tiba waktu ujian minta contekan. Nah, itu skalanya kan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Kalau yang pertama saja dia menolak, aku pinjam catatan, nggak mau, pasti kita nggak akan minta lagi yang lebih berat. Yang ringan saja dia nggak mau bantu, apalagi yang makin berat. Nah, itu makanya foot in the door ini, kita untuk menolak, untuk dibantu atau ditolong orang lain itu dicek dulu dia itu mau nggak bantu hal-hal yang kecil-kecil. Kalau dia mau, nanti baru dimintai tolong yang berat. Kalau sekali dia itu mau menolong hal yang kecil, nanti kita minta tolong lagi yang agak lebih berat, dia akan lebih sungkan karena saya kan sudah menolong, masa tiba-tiba saya nggak menolong, nanti kepribadian saya jadi berubah atau gimana. Saya kan orangnya memang penolong, seperti itu. Nah, itu riset menunjukkan seperti itu. Kalau orang sudah sekali menolong, meskipun pertolongannya itu ringan, ketika diminta tolong lagi dia akan mau. Kemudian door in the face. Nah, ini sebaliknya, kebalikan dari foot in the door. Kalau foot in the door itu diminta tolong dari yang kecil-kecil dulu, kemudian naik ke yang besar. Kalau door in the face dibalik, jadi diminta tolong yang besar sekalian. Kira-kira dia mau nggak? Dia mau. Kalau dia mau diminta tolong yang besar, yang lebih kecil, yang lebih ringan pasti mau. Dimintai dipinjem kita minta pinjem duit dong 1 juta, dia mau. Kemudian besok-besoknya lagi, kita pinjam lagi yang lebih ringan 500.000, 100.000, pasti lebih mau karena 1 juta aja mau, apalagi yang 500.000. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia nggak mau, misalnya saya pinjam duit dong 1 juta, wah nggak mau, kebesaran, ya udah 500.000, nggak mau, ya udah 100.000, nggak mau, ya udah 50.000, mau. Nah, berarti itu yang maksud door in the face, dari yang besar ke yang kecil. Kalau foot in the door, dari yang kecil ke yang besar. Kemudian low ball ini ketika seseorang itu sudah terikat sesuatu, itu diminta tolong, dia akan lebih mau melaksanakan. Misalnya kalian berlangganan IndiHome wifi IndiHome, ketika sudah terikat kontrak antara kita dengan IndiHome sebagai pelanggan, customer, ketika IndiHome itu mengatakan butuh biaya perawatan sekian, kalian mau nggak mau bayar karena sudah terikat sebagai pelanggan. Tiba-tiba harga naik sekian, kalau sudah jadi pelanggan, daripada cari yang lain, ya sudah bayar. Harus beli kabel ini, bayar, seperti itu. Kalian kemudian misalnya yang lainnya pacaran, kalau sudah terikat pacaran, apalagi sudah menikah gitu, minta ini minta itu, akan lebih
lebih mudah untuk dilakukan daripada tanpa ikatan seperti itu. Nah, itu cara-cara untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain agar manut dengan apa yang kita minta. Kemudian disonansi kognitif. Disonansi kognitif itu apa? Jadi disonansi kognitif itu ketika pikiran kita sama perilaku kita itu tidak sesuai. Nah, jadi otaknya bilang A, tapi perilakunya B. Nah, itu sering terjadi di antara kita. Jadi disonansi kognitif itu semacam ketidaknyamanan atau kesulitan yang terjadi ketika tindakan kita itu tidak sesuai dengan sikap kita. Biasanya contohnya misalnya kalian itu di perempatan di Bangjo gitu, kalian melihat ada ibu-ibu mengemis, ada anak kecil mengamen seperti itu. Kalian itu kasihan pengen supaya dia itu dibantu atau semacamnya, tapi kalian tidak melakukan itu, akhirnya kalian menjadi konflik batin seperti itu. Karena di satu sisi pengen bantu tetapi ada tulisan dari dinsos atau dinsos biasanya dilarang memberi anak jalanan atau pengemis. Nah, itu menjadi disonansi kognitif. Nah, cara menghadapi disonansi kognitif ini ada dua. Yang pertama, mengubah perilaku kita. Yang ketiga, membentuk sikap baru. Nah, kita bahas yang pertama dulu, mengubah perilaku yang bertentangan. Misalnya kita tadi melihat ada pengemis atau pengamen di perempatan. Ya udah, kita kita kasih saja, kalau misalnya kita kasih ternyata kita masih nanti saya melanggar aturan dari dinas sosial, ya sudah, kalian salurkan di lembaga mana yang menyalurkan sodakoh ke fakir miskin seperti itu. Atau yang kedua yaitu membentuk sikap baru. Jadi sikap kita yang diubah, kita membenarkan apa yang kita lakukan itu. Kalian lihat pengemis atau pengamen di jalanan, kalian nggak ngasih dan kalian membenarkan itu, nggak apa-apa, kalian jadikan justifikasi, nanti kalau saya kasih mereka jadi hidupnya manja, nggak mau mandiri, nggak mau bekerja, jadi betah kerja di jalanan terus. Itu namanya kalian membenarkan sikap kalian itu, membenarkan perilaku kalian dengan mengubah sikap kalian. Nah, kalau terjadi disonansi kognitif dalam diri kalian punya pilihan dua hal itu, mengubah perilaku kalian atau mengubah sikap kalian. Nah, kemudian sering kali kita kalau ketemu orang lain itu kita timbul prasangka. Nah, prasangka itu adalah lumrah ya, tapi bedakan antara prasangka itu dengan diskriminasi. Prasangka itu lebih ke sikap negatif yang dipegang seseorang kepada orang lain atau anggota kelompok sosial tertentu. Sedangkan diskriminasi itu ketika perbedaan cara pandang atau perbedaan sikap itu kemudian membuat kita memperlakukan orang lain berbeda. Nah, maka hati-hati dengan kalian melakukan prasangka, apalagi sampai melakukan diskriminasi. Karena kalau kalian melakukan seperti itu, ya tentu saja akan ada penolakan-penolakan. Nah, prasangka ini ada banyak. Ada prasangka usia, ras, agama, dan sebagainya. Mungkin kalian melihat seseorang itu, wah kelihatannya dia udah tua, udah umur 50-an. Nah, ini udah prasangka. Oh, dia kayaknya masih muda, masih SMA. Itu prasangka. Oh, dia kayaknya berjenggot, kayaknya muslim. Wah, ini dia juga prasangka. Nah, hati-hati dengan prasangka. Nah, saya pernah juga dulu itu punya teman SMP berjenggot. Saya ajak Jumatan, ternyata dia non-Islam. Nah, itu bentuk prasangka saya. Nah, itu jadi hati-hati dengan prasangka, apalagi sampai jatuh diskriminasi, karena setiap orang itu tidak mau didiskriminasi, tidak mau dianaktirikan. Nah, kita lanjut ke teori cinta. Nah, jadi kalau kalian belajar teori cinta itu pasti tokoh pertama yang muncul itu adalah Robert Sternberg.
Jadi menurut Robert Sternberg, cinta itu ada segitiganya, bukan cinta segitiga tapi segitiga cinta. Segitiga cinta terdiri 1 komitmen, 2 passion, 3 intimacy. Komitmen itu ya ikatan yang yang mengikat, yang jelas hubungannya, bukan yang abu-abu. Passion itu memang kita itu mempunyai gairah, mempunyai rasa suka, mempunyai rasa itu gairah atau mempunyai passion seperti itu. Kita pengen dekat-dekat dengan dia, pengen ngobrol, pengen apa dan sebagainya. Intimacy itu ketika kita sudah saling cinta, kemudian kita menjadi lebih intim, lebih terbuka, sudah tidak ada sekat-sekat lagi, tidak ada barrier lagi, tidak ada yang ditutup-tutupi, sudah terbuka dan sudah seakan-akan itu sudah menyatu gitulah. Nah, menurut Sternberg, cinta yang ideal itu ya yang memenuhi tiga-tiganya ini. Memenuhi ada komitmen, ada passion, ada intimacy. Kalau cuma passion sama intimacy tok, itu namanya cinta romantis. Nggak ada ikatan. Ya sama-sama suka, sama-sama intim, sama-sama terbuka, tapi nggak mau terikat. Nah, ini biasanya mungkin ada orang yang kumpul kebo atau semacamnya, itu namanya cinta romantis aja. Saling cinta tapi tidak ada komitmen. Kemudian cinta misalnya keintiman dan komitmen. Jadi dia itu intim, sudah saling terbuka, saling memahami satu sama lain. Dia juga terikat sebuah ikatan, entah pacaran, entah menikah atau semacamnya, tapi enggak cinta. Nah, ini banyak misalnya orang-orang yang dijodohkan tuh mereka itu sudah terikat, komitmen, sudah nikah. Intimasi juga sudah mengetahui tugasnya bahwa saya suami, kamu istri, tugasnya ini nggak boleh ini. Tapi ditanya, kamu tertarik nggak sama dia, punya gairah nggak sama dia, cinta nggak? Nah itu nggak bisa jawab, karena baru kenal tiba-tiba kok langsung jatuh cinta, langsung bergairah, kan nggak bisa. Nah itu teori segitiga cinta dari Robert Sternberg. Kalau dalam Islam tuh cinta itu biasanya kan ketika menikah itu didoakan sakinah, mawaddah, warahmah. Menurut saya ya, ini menurut penafsiran saya sendiri, sakinah itu ya komitmen, sudah terikat. Sakinah itu kan dari kata sakana yaskunu, artinya tinggal atau berdiam. Jadi kalau kita sudah berdiam atau sudah berhenti, sukun itu kan sudah berhenti, sudah mati, sudah tidak kemana-mana lagi, berarti kita sudah berkomitmen. Saya sudah sukun denganmu, berarti sudah diam denganmu, sudah gak kemana-mana lagi, pokoknya sama kamu. Nah, itu komitmen. Kemudian mawadah ini ya cinta, kasih sayang, mawadah, passion juga. Intimacy ini ya mungkin nggak tahu sama atau nggak dengan rahmah ini kan kasih sayang, tapi konteksnya itu karena kita sudah saling mencintai ya. Kemudian kalau kekasih kita atau istri atau suami kita itu melakukan mungkin kesalahan, melakukan hal-hal yang alfa, kita lebih mudah memaafkan karena itu bentuk rahmah kita kepada istri kita. Gimana kan itu istri saya sendiri. Sebagaimana seorang ibu kan melahirkan anaknya sendiri dari rahimnya, makanya ibu kan punya kasih sayang karena mempunyai rahim. Kalau anaknya melakukan kesalahan sedikit ya dimaafkan, kalau melakukan kesalahan yang gak besar ya dinasihati, tapi gak sampai marah-marah kayak marahnya guru ke murid atau semacamnya. Jadi kasih sayang seorang ibu ke anaknya itu contoh sikap rahmahnya itu. Jadi cinta itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kita menganggap pasangan kita itu sudah hasil akhir lah, istilahnya nggak kemana-mana lagi. Sakinah, mawaddah ya sudah saling cinta. Rahmah ya sudah menganggap seperti seperti kayak tadi ibu ke anak, sudah semenyayanginya ibu ke anak, seperti itu. Itu teori cinta. Kemudian teori tentang tolong menolong. Jadi ketika tolong menolong itu ada beberapa kaidah. Yang pertama altruisme itu adalah
eh, bagaimana kita itu menolong orang lain tetapi tanpa diminta. Jadi itu semacam perilaku, namanya itu istilahnya perilaku yang kita itu melakukan tanpa imbalan. Kita melakukan itu tanpa keinginan sesuatu, tanpa mengharap balasan atau semacamnya. Jadi altruisme itu pokoknya tuh kita tuh pengen bantu orang lain gitulah, pengen bantu orang lain, kemudian ikhlas, tidak mengharap embel-embel apa, itu namanya altruisme. Kalau orang itu punya jiwa altruisme itu bawaannya tuh kalau ada orang kesulitan tuh pengen nolong. Kemudian prososial itu hampir sama dengan altruisme ya. Intinya itu prososial itu gimana perilaku dia itu dibutuhkan orang-orang. Jadi kehadiran dia itu dibutuhkan oleh orang-orang. Dia ada di mana-mana itu dibutuhkan orang-orang, kan itu prososial. Di mana ada dia itu orang lain merasa terbantu, merasa nyaman. Nah, itu prososial. Kemudian berikutnya voluntarisme. Voluntarisme ini menolong juga tetapi lebih ke butuh. Jadi kitanya yang butuh untuk menolong, bukan kita menunggu mana ya yang mau ditolong, tapi kita sendiri yang mencari siapa ya yang bisa ditolong. Nah, seperti itu. Kalian misalnya di kampus kalian nggak ada nggak ada pengumuman dibutuhkan relawan, tapi kalian mengajukan diri sendiri atau kalian inisiatif sama teman-teman, ayo kita ayo kita bersih pantai misalnya. Nah, itu namanya volunteerisme. Kalian inisiatif sendiri karena kalian sendiri yang butuh, kalian tidak perlu dipanggil, tidak perlu digerakkan. Nah, itu namanya volunteerisme. Nah, kemudian bystander effect. Nah, bystander effect ini adalah momen dimana ketika kita sedang berkelompok, kemudian ada orang yang butuh bantuan. Nah, itu semakin banyak orangnya, semakin besar kelompoknya, maka orang-orang makin merasa kecil tanggung jawabnya. Jadi misalnya kalian lihat ada kecelakaan di jalan, kemudian orang-orang berkerumun. Nah, kalian lewat, maka kalian tidak akan merasa orang itu butuh bantuan kalian. Udah banyak orang, aku lewat aja. Nah, itu namanya bystander effect. Karena merasa, udah banyak orang kok, nanti daripada aku ganggu, aku tak lewat aja. Tapi kalau kalian sendirian, karena lewat di jalan ada orang kecelakaan, satu-satunya orang di situ yang slow itu cuma kalian, yang lainnya sepi